Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal penilaian tengah semester tahun 2021. Sebelum memulai materinya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu saat, suhu di ruang laboratorium adalah -6 derajat Celcius. Berapa derajat suhu di ruang laboratorium itu jika mengalami perubahan suhu naik 9 derajat Celcius? Jika suhunya naik, maka kita memerlukan operasi penjumlahan. Maka suhu akhirnya kita hitung sebagai suhu awal ditambahkan dengan suhu perubahannya, sehingga suhu akhir sama dengan -6 derajat Celcius ditambah dengan 9 derajat Celcius, dan hasilnya adalah 3 derajat Celcius. Maka kita dapatkan jawabannya adalah yang D. Hasil dari 40 dikurang 12 dibagi 6 lalu dikalikan dengan 2 adalah, perhatikan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kita harus menghitung dulu 12 dibagi 6 lalu dikalikan dengan 2. Maka langkahnya adalah 40 dikurangi 12 dibagi 6 yaitu 2, kemudian kita kalikan dengan 2 sehingga 40 dikurangi 4 sama dengan 36. Jawabannya adalah yang D. Seekor ikan hiu berada di kedalaman 60 meter di bawah permukaan laut, dan seekor kambing berada pada ketinggian 170 meter di atas permukaan laut. Berapa selisih ketinggian keduanya? Jika kita akan menghitung selisih, maka kita kurangkan dari posisi yang lebih tinggi dikurangkan dengan posisi yang lebih rendah. Di sini posisi yang lebih tinggi adalah posisi kambing, yaitu 170 meter di atas permukaan laut, dikurangi dengan posisi ikan hiu, yaitu di kedalaman 60 meter di bawah permukaan laut. Karena di kedalaman 60 meter, maka nilainya adalah negatif, sehingga kita dapatkan 170 meter dikurangi -60 meter. Hasilnya adalah 170 meter ditambah dengan 60 meter sama dengan 230 meter. Jawabannya adalah yang A. Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Dimas setiap 4 hari sekali, sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 18 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, maka pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi? Pertama kita harus hitung apa dulu nih, KPK atau FEB. Sekarang kalau kita lihat dari data, Arkan itu setiap 6 hari, Dimas setiap 4 hari, dan Sukma setiap 8 hari. Artinya Arkan kelipatan 6, Dimas kelipatan 4, dan Sukma kelipatan 8. Nah, kalau kelipatan berarti yang kita hitung adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita akan gunakan tabel. Kita akan mencari KPK dari 6, 4, dan 8. Pertama, semuanya kita bagi dengan 2, sehingga kita dapatkan 3, 2, dan 4. Masih ada yang bisa dibagi 2, maka kita bagi 2 lagi. Untuk 3 tidak berubah karena tidak bisa dibagi 2. 2 menjadi 1 dan 4 menjadi 2. Masih ada yang bisa dibagi 2, maka kita bagi lagi dengan 2. Untuk 3 dan 1 tidak berubah, yang 2 menjadi
1. Dan terakhir kita bagi dengan 3, sehingga hasil akhirnya adalah sudah 1, 1, 1. Nah, KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Artinya kita harus menghitung 24 hari setelah tanggal 18 Januari. Nah, di bulan Januari semuanya ada 31 hari. Maka di bulan Januari masih ada sisa 31 dikurang 18, yaitu 13 hari. Dan di bulan Februari berarti kita tinggal menjumlahkan 11 hari supaya dapat 24 hari. Nah, artinya mereka akan bertemu kembali pada tanggal 11 Februari. Tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata pada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Oke, dari datanya, bukunya ada 84, pensilnya 56, dan krayonnya 140. Lihat di sini, yang diminta adalah berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut. Nah, kata kuncinya adalah pembagian atau dibagi. Artinya, kita harus mencari pembagi yang sama atau faktor yang sama. Berarti yang kita cari adalah FVB, faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini kita akan menggunakan pohon faktor. 84 kita bagi dengan 2 menjadi 42, kita bagi lagi dengan 2 menjadi 21. Terakhir kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 7. Sekarang 56. 56 dibagi dengan 2 menjadi 28. Kemudian kita bagi 2 lagi menjadi 14. Terakhir bagi 2, hasilnya 7. Kemudian 140. Kita bagi 2 dapat 70, bagi 2 lagi dapat 35, dan terakhir dibagi 5 hasilnya 7. Maka bisa kita tuliskan bahwa 84 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 7. Kemudian 56 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 7. Dan 140 sama dengan 2 kali 2 kali 5 kali 7. Nah, sekarang kita lihat yang samanya. Di sini 2 semuanya ada dikalikan dengan 2, di sininya juga 2 semuanya ada, dan terakhir yang ada semuanya itu adalah angka 7. Maka FVB-nya adalah 2 kali 2 kali 7 sama dengan 28. Jadi, yang menerima pembagian itu sebanyak 28 anak. Pada sebuah kompetisi matematika, terdapat 2 jenis soal dengan pedoman skor sebagai berikut. Untuk pilihan ganda, jumlah soalnya ada 20. Jika menjawab dengan benar, nilainya 3. Jika menjawab salah, nilainya -2. Dan jika tidak menjawab, nilainya 0. Untuk isian singkat, jumlah soalnya ada 5. Jika menjawab dengan benar, nilainya 8. Jika menjawab salah atau tidak menjawab, maka nilainya 0. Seorang peserta hanya bisa menjawab dengan benar 1 soal isian. Jika ia mendapat skor 54, maka banyak soal pilihan ganda yang dijawab dengan benar adalah: pertama, kita hitung dulu nilai pilihan gandanya, yaitu 54 dikurangi 8 sama dengan 46. 54 di sini adalah nilai akhirnya dan 8 adalah nilai dari isian singkatnya. Lalu sekarang kita cek satu persatu dari pilihannya. Untuk pilihan A, di situ menjawab dengan benarnya 15.
Kita kalikan dengan 3 sama dengan 45. Ini tidak mungkin karena harus 46. Kemudian di pilihan B ada 16 yang benarnya. 16 kali 3 sama dengan 48. Nah, sekarang jika kita misalkan ada menjawab salahnya 1 dan tidak menjawabnya 3. Nah, kita jumlahkan total soalnya jadi berapa nih? 16 ditambah 1 ditambah 3. Total soalnya sudah benar ada 20. Kemudian kita hitung. Jika salah nilainya adalah minus 2. Jika tidak menjawab nilainya adalah 0. Maka 48 ditambah minus 2 ditambah 0 sama dengan 46. Ini mungkin ya. Kita lanjutkan dulu ke bagian C. Ada 17 soal yang dijawab dengan benar. Kita kalikan dengan 3 sama dengan 51. Di sini saya tuliskan tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena 51 dikurangi dengan 46 itu adalah 5. Artinya 51 ini harus kita kurangkan dengan 5. Sementara nilai yang salah itu adalah kelipatan 2. Hanya bisa dikurangi oleh 2, 4, 6 dan seterusnya. Di sini jadinya tidak mungkin dikurangi oleh 5. Selanjutnya bagian D. 18 soal yang benarnya. 18 kalikan dengan 3 sama dengan 54. Ini juga saya tuliskan tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? 54 dikurang 46 itu 8. Jadi ini harus dikurangi 8. Sementara jawaban yang kemungkinan salah hanya 2 karena total soalnya adalah 20. Kalau 2 berarti hanya bisa mengurangi 4 karena soal yang salah nilainya adalah minus 2. Jadi 54 dikurangi 4 hasilnya 50. Tidak sama dengan 46. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Sebuah bakteri berkembang biak setiap jam dengan cara membelah diri. Berapakah jumlah bakteri tersebut setelah berkembang biak selama 8 jam? Nah, pertama berarti jumlah bakterinya ada 1. Kemudian dia membelah diri artinya menjadi 2 di setiap jamnya. Maka bisa dituliskan jam pertama, jam ke-0-nya adalah 1, kemudian jam ke-1-nya berarti dikalikan dengan 2 menjadi 2. Kemudian jam kedua kalikan lagi dengan 2 menjadi 4. Jam ketiga kalikan lagi dengan 2 menjadi 8. Jam keempat kalikan lagi dengan 2 menjadi 16. Nah, sekarang lihat di sini adalah kelipatan 2, maka bisa kita jadikan perpangkatan dengan bilangan pokoknya angka 2. Untuk waktu ke-0 berarti 2 pangkat 0. Kemudian waktu ke-1-nya, jam ke-1-nya 2 pangkat 1. Jam ke-2-nya 2 pangkat 2. Jam ke-3-nya 2 pangkat 3. Dan jam ke-4-nya 2 pangkat 4. Nah, sekarang sudah terlihat jelas polanya bahwa jumlah bakteri adalah 2 pangkat jamnya. Berarti kalau yang diminta itu 8 jam, berarti kita harus menghitung 2 pangkat 8. Atau kalau mau didata satu persatu juga boleh. Untuk jam ke-5-nya berarti 32, ini sama dengan 2 pangkat 5. Jam ke-6-nya dikalikan lagi 2 dari sini menjadi 64, ini sama dengan 2 pangkat 6. Jam ke-7-nya 128 sama dengan 2 pangkat 7. Dan di jam ke-8-nya tinggal kita kalikan lagi dengan 2 menjadi 256. Dan ini sama dengan 2 pangkat 8. Maka jawabannya adalah yang B, 256. Hasil dari 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 sama dengan, nah lihat di sini
angka 3 di sini tidak ada pangkatnya. Artinya ini adalah 3 pangkat 1. Kemudian di sini bagi, di sini juga bagi. Jika pembagian, maka di perpangkatan nanti berakibatnya adalah pangkatnya dikurang. Maka bisa kita tuliskan 3 pangkat 7 dikurang 6 dikurang 1 sama dengan 3 pangkat 0, yaitu sama dengan 1. Maka jawabannya adalah yang C. Bilangan pecahan berikut yang senilai dengan 4/5, kecuali kita cek satu persatu dari pilihannya ya. Yang A, 8/10 atas bawah kita bagi dengan 2 sama dengan 4/5. Kita cek yang B, 12/15 sama atas bawahnya kita bagi dengan 3, hasilnya 4/5 juga. Kemudian loncat dulu ke bagian D, atas bawahnya kita bagi dengan 5, hasilnya sama dengan 4/5. Berarti jawaban yang salahnya adalah yang C, karena 16/25 adalah sama-sama bilangan kuadrat yang tidak bisa disederhanakan lagi. Susunan bilangan pecahan 5/6, 2/3, dan 5/7 dalam urutan naik adalah, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Dan untuk menyamakan penyebutnya, kita perlu KPK. Kita cari dulu KPK dari 6, 3, dan 7, yaitu 42. Kita samakan semuanya menjadi per 42. 42 dibagi 6 sama dengan 7, dikalikan dengan 5 sama dengan 35. Kemudian 42 dibagi dengan 3, hasilnya 14, kalikan dengan 2, hasilnya 28. Kemudian 42 dibagi dengan 7 sama dengan 6. Kalikan dengan 5 sama dengan 30. Nah, sekarang kita perhatikan 35, 28, dan 30. Yang paling kecil adalah 28. Selanjutnya 30, dan yang paling terakhir adalah 35. Maka urutannya menjadi 2/3, 5/7, kemudian 5/6. Jawabannya adalah yang A. Tan membeli 1/5 kg mangga, kemudian diberikan pada Lavina 1,5 kg. Banyak mangga yang dimiliki Tan saat ini adalah 1/5 dikurangi dengan 1,5, sama dengan kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, di sini 5 kali 4, 20, lalu ditambahkan 1 menjadi 21/5. Kemudian dikurangi dengan 2 kali 1, 2, ditambah 1 menjadi 3/2. Lalu kita cari KPK dari 5 dan 2, dapatlah 10. Kita ubah menjadi per 10. 10 dibagi 5, 2. Kalikan dengan 21, maka menjadi 42/10. Kemudian 10 dibagi 2, 5. Kalikan dengan 3 menjadi 15. Sekarang tinggal kita kurangkan. 42 dikurang 15 sama dengan 27. Jangan lupa per 10. Sekarang kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 27/10. Jadi jawabannya adalah yang B. Hasil operasi hitung bilangan pecahan 7 3/4 ditambah 1/6 dikurang min 2 1/3 adalah, pertama kita ubah dulu dikurang min, disederhanakan menjadi plus. Maka kita dapatkan 7 3/4 ditambah 1/6 ditambah 2 1/3
3. Sekarang kita kumpulkan bilangan bulatnya dan kumpulkan bilangan pecahannya. Di sini bilangan bulatnya adalah 7 dan 2. Kita tuliskan 7 ditambah 2. Kemudian bilangan pecahannya kita dapatkan 3/4 ditambah 1/6 ditambah 1/3. Nah, sekarang kita mulai hitung. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Nah, untuk bilangan pecahan ini kita samakan penyebutnya. Kita cari KPK dari 4, 6, dan 3, yaitu 12. 12 dibagi 4, 3 kalikan 3, 9. 12 dibagi 6, 2 kalikan 1, 2. 12 dibagi 3, 4 kalikan 1, 4. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Ini tetap 9. Kemudian pecahannya 9 ditambah 2 ditambah 4 itu 15/12. Sekarang ini kita sederhanakan menjadi 5/4. Lalu 5/4-nya kita ubah menjadi bilangan pecahan campuran. Jadilah 1/4. Nah, sekarang kita gabungkan dengan bilangan bulatnya. 9 ditambah 1/4 sama dengan 10/4. Jawabannya adalah yang D. Sebuah tempat parkir sepeda motor dipadati oleh sepeda motor merek Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki, masing-masing sebanyak 28, 21, 14, dan 7 kendaraan. Bentuk pecahan paling sederhana yang menyatakan jumlah motor Suzuki terhadap jumlah motor yang ada di parkiran. Pertama, kita jumlahkan dulu berapa jumlah motor yang ada di parkiran. 28 ditambah 21 ditambah 14 ditambah 7 sama dengan 70 kendaraan. Untuk Suzuki ini di sini adalah 14. Jadi 14/70 sama dengan 1/5. Jawabannya yang C. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh Ali dalam waktu 6 hari. Pekerjaan yang sama dapat diselesaikan oleh Budi selama 12 hari. Jika Ali dan Budi bekerja sama, dalam berapa hari pekerjaan itu dapat diselesaikan? Oke, sekarang untuk Ali, waktu yang diperlukan dia adalah 6 hari. Maka kecepatan Ali adalah 1/6 hari. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan Budi adalah 12 hari. Maka kecepatan Budi adalah 1/12 hari. Nah, sekarang mereka akan bekerja sama, maka kecepatannya yang dijumlahkan. Jadi, kecepatan bekerja sama yaitu kecepatan Ali ditambahkan dengan kecepatan Budi. Kita dapatkan 1/6 hari ditambah 1/12 hari. Kemudian kita samakan penyebutnya, kita jadikan per 12 hari. Maka yang 1/6 hari menjadi 2/12 hari. Ditambah yang ini tetap 1/12 hari. Yang atasnya tinggal kita jumlahkan, dapatlah 3/12 hari. Ini adalah kecepatan bekerja sama. Sekarang kita hitung waktu untuk bekerja sama. Tinggal kita balik saja. 12 hari per 3 sama dengan 4 hari. Paman dan Bibi memanen jagung di kebunnya. Sebanyak 1/2 bagian dari hasil panen dijual, 1/4 bagian dibagikan untuk tetangga, 1/6 bagian dimakan sendiri, dan sisanya dijadikan bibit. Berapa bagian dari hasil panen jagung yang dijadikan bibit? Nah, sekarang untuk hasil kebunnya sendiri kita misalkan 1 bagian. Nah, kemudian untuk yang dijual, dibagikan ke tetangga, dan dikonsumsi sendiri, ini
adalah menjadi pengurangnya. Maka untuk menghitung bibit, kita dapatkan dari hasil panen dikurangi yang dijual, dikurangi yang dibagikan ke tetangga, dan yang dikonsumsi sendiri. Maka kita dapatkan 1 dikurang setengah, dikurang 1/4, dikurang 1/6. Nah, untuk memudahkan kita samakan penyebutnya, kita cari KPK dari 2, 4, dan 6, yaitu 12. 1 kita ubah menjadi 12/12. 1/2 menjadi 6/12. 1/4 menjadi 3/12, dan 1/6 menjadi 2/12. Nah, sekarang kita tinggal hitung bagian atasnya. 12 dikurang 6, 6 dikurang 3, 3 dikurang 2 menjadi 1. Maka yang menjadi bibit adalah 1/12 bagian. Jawabannya adalah yang A.